Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita kembali akan mendengarkan satu buah renungan yang akan saya bawakan dengan judul Menghadapi Raksasa Anda. Pada saat ini saya akan membahas tentang salah seorang nabi yang tentu saja sering kita dengar di dalam cerita di Alkitab, Nabi Daud. Kita tahu bagaimana Nabi Daud digambarkan di dalam Alkitab. Bagaimana dia digambarkan sebagai seorang nabi yang elok parasnya. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab dia memiliki wajah yang kemerah-merahan. Kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Daud adalah salah seorang pemuda yang tampan pada zamannya. Pada saat itu Nabi Daud sedang berada di tempat dia mengembalakan domba pada biasanya. Dia sedang memilih-milih batu untuk dia jadikan alat sebagai ketapelnya. Di saat itu jelang beberapa lama, Daud mendengar bahwa ada salah seorang Filistin yang bersama dengan gerombolannya yang menantang tentara Israel. Kita bisa lihat di dalam ceritanya di dalam 1 Samuel 17, dikatakan di situ bahwa ketika saat itu Daud sedang mengembalakan, dia menemui seorang yang badannya begitu besar, jauh tingginya dan besarnya dibandingkan dengan dia. Dikatakan Goliat yang orang Filistin ini memiliki berat baju baja yang dikenakannya sebesar 125 pon, dan tatapan matanya seperti seorang penantang dalam acara gulat profesional. Otot lengannya besar, pahanya berotot, dan omongannya jauh menggema di lembah itu. Goliat saat itu mengatakan kepada tentara-tentara di Israel, dia mengatakan, "Aku menantang hari ini barisan orang Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Jadi kita bisa lihat bahwa Goliat menantang daripada seluruh siapa saja dari bangsa Israel atau tentara-tentara Israel yang berani untuk melawannya. Tetapi seperti yang kita tahu di dalam cerita di dalam Alkitab, bahwa tidak ada salah satu orang pun dari tentara Israel yang berani maju. Daud tidak sering kelihatan pada saat itu. Tetapi saat dia mendengar bahwa ada bangsa Filistin atau Goliat yang sedang menantang bangsanya, di situ dia meninggalkan kawanan dombanya. Lalu dikatakan dia mengambil tongkat di tangannya, dari dasar sungai dipilihnya 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangan. Demikianlah ia mendekati orang Filistin. Kita bisa lihat bahwa di dalam Alkitab juga Goliat terlihat meremehkan daripada Nabi Daud ini. Dia bahkan mengatakan, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Daud yang masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat yang brutal dan bertubuh tinggi besar. Kita bisa bayangkan bagaimana aneh atau sangat gap yang ada pada saat itu antara Daud dan Goliat, jauh dari kata sepadan. Lalu pada saat itu Goliat dalam diri Anda tidak membawa pedang atau perisai. Jadi saudara, kita bisa melihat dalam pengaplikasian dalam kehidupan kita bahwa kita juga melawan atau menghadapi Goliat di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana itu menjelma dari pergumulan menjadi pergumulan yang kita hadapi dari hari ke hari. Mungkin itu tekanan di dalam kehidupan kita, mungkin juga itu dalam perkuliahan kita atau pendidikan kita. Bagaimana Goliat atau raksasa yang kita hadapi itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dikatakan orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari,
demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi kita bisa lihat atau baca di dalam Alkitab bahwa Goliat ini memang benar-benar meneror daripada bangsa Israel. Bukan hanya pada satu saat tertentu, tetapi dikatakan pada pagi hari dan juga pada petang hari. Ini bisa kita lihat juga di dalam diri kita atau masalah-masalah dalam kehidupan kita. Bagaimana masalah yang ada dalam kehidupan kita juga seringkali atau kerap kali menghantui kita di dalam kehidupan kita. Baik itu dia muncul tiba-tiba secara di saat pagi hari atau juga mungkin ketika petang hari sebelum kita mau tidur. Dan itu memang benar-benar mengganggu. Sama seperti Goliat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Daud? Dikatakan bahwa Nabi Daud selalu berfokus kepada Tuhan Yesus. Dikatakan dia bahkan menyebut nama Tuhan jauh lebih sering daripada dia menyebut nama Goliat. Dikatakan Daud muncul sambil membicarakan tentang Allah. Para prajurit tidak berkata apa-apa tentang dia. Kakak-kakaknya tidak pernah membicarakan nama Allah. Jadi kita lihat Daud mengambil satu keputusan atau fokus yang berbeda daripada kakak-kakaknya atau bahkan orang atau tentara-tentara Israel. Dikatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi kita lihat bagaimana fokus daripada Raja Daud. Ketika orang-orang di sekitarnya melakukan kesalahan dengan berfokus kepada raksasa yang mereka hadapi, kita bisa lihat bahwa Daud justru berfokus kepada Allah. Dikatakan bahkan perbandingan dia menyebut daripada nama Allah dan juga raksasa yang dihadapinya berbanding 9 dibanding 2. Dia hanya mengatakan 2 kali di dalam pernyataannya. Dikatakan bahwa dia mempertanyakan, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Dia tidak mempertanyakan bagaimana Goliat berpendidikan atau bagaimana kemampuan Goliat, tetapi dia langsung membawa nama Tuhannya. Dia langsung berfokus atau fokus yang dia pikirkan saat itu hanyalah nama Allahnya. Dia mengatakan barisan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Kita bisa lihat bagaimana Raja Daud ini tidak meragukan kekuatan atau kekuasaan daripada Allahnya, sehingga dia boleh berani untuk menghadapi raksasa yang dihadapannya. Saudara-saudariku, bagaimana kita bisa mencontoh daripada Raja Daud ini? Bagaimana dia bisa mengatur fokusnya atau berfokus kepada Allah saja, dan bahkan dia tidak mengkhawatirkan apa yang dia hadapi pada saat itu, raksasa yang dihadapi. Mungkin kita juga sebagai manusia seringkali menghadapi raksasa atau masalah-masalah yang kita anggap terlalu besar atau yang kita anggap tidak bisa kita hadapi. Tetapi sekali lagi, bagaimana seperti Raja Daud, kita boleh untuk mengatur fokus kita boleh tetap berpandang kepada Allah hingga kita boleh menang melawan raksasa-raksasa kita. Sekian renungan yang saya bawakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.